Ternyata yang paling alhamdulillah ya, temuan ketidakpatuhannya dari setiap pabrik adalah masalah OS compliance. Dari 8 klaster yang dinilai, ternyata yang paling mencengangkan adalah OS compliance yang paling lemah. Teman-teman bisa lihat, dari fase 1 ada 20 pabrik, fase 2 35 pabrik, fase 3 ada 40 pabrik, ternyata lucu Pak, 100% Pak. Kira-kira teman-teman IE kerjanya ngapain? Yang di pabrik kira-kira pada ngapain sih sebenarnya sampai 100% non compliance? Hitungin jarum Pak. Hitungin jarum. Sama kalian ya? Oke. Jangan-jangan teman-teman di pabrik sibuk klaim sama hitungin jarum ya? Sama motong benang paling ya? Itu kerjaan yang paling unik menurut saya ya, ngitung jarum sama motongin benang. Ada lagi ya? Teman-teman bisa lihat di sini. Dan yang akan kita bicarakan terkait dengan sistem ERP atau penanggulangan darurat ketika terjadi darurat kebakaran ada masuk di sini. Kita lihat berapa 100%. Tingkat compliance-nya, non compliance-nya 100%. Alhamdulillah. 3 fase berturut-turut, sintesis report-nya ternyata 100% non compliance. Tepuk tangan buat kita semua. Artinya, yang Bapak Ibu kerjakan di pabrik, yang teman-teman IE lakukan di pabrik, baik dalam assessment ataupun advisory, ternyata dinilai 100% non compliance. Saya yang membuat data ini, tapi teman-teman IE yang buat ini ya. Di sini kan kelihatan ya, 100%. Fase 1, 2, dan 3. Apa yang terjadi dengan data ini sebenarnya? Sibuk hitung jarum gitu ya? Apakah kita memang gak ngapa-ngapain gitu ya? Di sini kan yang kita bicarakan nih. Alhamdulillahnya 100% non compliance, 3 sintesis report. Oh gitu ya? Jangan ngomong yang gede-gede lah. Kalau kayak tadi kan tripartite action plan itu agak susah bahasa dewa-dewa gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk merubah 100% non compliance ini kan? Doa Pak. Ya termasuk saya ya. Termasuk saya lihat dosanya berarti ya. Kenapa? Karena mungkin bisa terjadi ini pemahamannya yang benar begini. Kalau potretnya ada non compliance, apa artinya? Teman-teman bisa lihat apa yang paling rendah non compliance-nya atau ketidakpatuhannya, yaitu di bidang akomodasi. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu tidak menyediakan fasilitas akomodasi buat pekerja, tidak akan ada temuan ketidakpatuhan kan? Kira-kira disesat kan? Sesat. Saya kira-kira ini sesat kan? Ketika kita tidak menyediakan, tidak melakukan apapun, ya tidak ada yang dilanggar. Tidak ada yang tidak kita patuhi kan? Artinya apa? Dengan nggak usah produksi, berarti pasti compliant semua. Itu lebih sesat lagi tuh ya. Tapi biarlah, data ini sudah bicara seperti itu. Mungkin masukan saya kepada teman-teman di Better Works Indonesia, bisa nggak ini potretnya jadi potret compliance? Poin. Sehingga wajah Indonesia tidak begitu biadab di mata internasional gitu. 100% non compliance, ngapain lagi nih? Tapi kalau compliance-nya yang ditonjolkan, bisa jadi sisi positif kan? Bapak kira-kira kalau punya teman lebih senang dipuji atau sebelum dihina-hina? Wah, benar. Bapak lebih senang dipuji atau dihina-hina, dicaci maki, Pak? Wih, saya nanya ke 100 orang pasti jawabannya sama, Mas. Paham gak artinya? Tapi ini bukan saya yang bikin. Ya, jadi percaya saya cuma ngutip dari sintesis report 1, 2, dan 3. Oke, kita lanjutkan. Biarkan ini akan jadi kajian kita hari ini. Nanti akan ada dijelaskan lagi oleh para narasumber yang lainnya. Inilah kita bermain di sini, Pak. Yang 100% non compliance dalam fase 1, 2, dan 3. Jangan-jangan memang ada masalah di sisi tangga darurat yang dilaksanakan di pabrik. Apa yang saya sampaikan? Kira-kira adil nggak Bapak kalau menilai kenapa kita disebut tidak compliant 100% ketika ternyata kita dibandingkan dengan negara yang tidak punya aturan. Paham maksudnya? Kalau dia tidak ada aturannya, pasti compliance dong, comply dong dia. Apa yang dilanggar orang nggak ada yang diatur. Sedangkan di negara kita banyak sekali aturannya. Nanti akan disampaikan oleh rekan dari PU dan juga aturan yang akan saya sampaikan. Begitu banyak aturan di satu negara yang mengatur tentang bagian klaster-klaster tersebut, pasti akan makin banyak temuan ya kan? Kira-kira adil nggak? Bisa nggak kita lebih apple to apple menilai satu pabrik di satu negara dengan negara lainnya? Ketika negara lain peraturannya advance, di satu negara peraturannya tidak ada sama sekali. Fair nggak kira-kira?
buat kita? Apakah itu Indonesia, apakah itu Kamboja, apakah itu Haiti gitu ya? Saya nggak mau disebut Bangladesh, saya jawab beliau ya. Paham ya? Bisa dipahami maksudnya? Tapi itulah, itu kabar gembira ya kan, berarti ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Karena 100% di sini bertahan 3 kali berturut-turut, berarti sedikit saja yang bisa kita lakukan hari ini akan mengubah 100% ini kan? Iya kan? Sedikit saja yang bisa kita lakukan hari ini, pasti akan berubah ya ke 100% ya kan? Percaya ya? Atau Bapak mau jadi juara 4 kali berturut-turut 100% dan compliance? Enggak kan? Jangan sampai nunggu pabriknya roboh atau kita kebakaran gitu ya. Setuju kita? Maukah kita melakukan satu perubahan yang kecil saja hari ini? Halo, mau kan? Mau bareng-bareng kita lakukan perubahan yang kecil saja sehingga angka ini bisa berubah minimal 99% aja. 99,9. Oke, ya. Tapi inilah kira-kira gambar yang saya sampaikan. Kita bicara di area ini, di cluster ini, tanggap darurat ini, yang akan sangat menarik ketika nanti kita bedah apa sih permasalahannya. Paling tidak kita tahu apa sih peraturan-peraturan di bidang K3 yang dijadikan penilaian, yang dijadikan compliance point oleh teman-teman IE, dan itu menjadi potret Indonesia. Bukan cuma pabrik kita, tapi potret Indonesia. Karena yang ditampilkan di global seperti ini, Pak. Serem nggak itu? 100% non compliance. Yang orang bagian compliance mana? Artinya kalau 100% non compliance apa Mbak artinya, Pak? Nggak kerja ya? Ngapain selama ini? Hitung jarum? Ngelem, oke. Ngelempar sana, ngelempar sini gitu ya. Oke. Dan ada aspek teknis dan administratif yang akan kita bahas terkait dengan persyaratan-persyaratan di bidang penanggulangan kebakaran. Oke, aturannya banyak, waktu saya terbatas. Mas Hamid mungkin diingatkan, saya bisa sehari semalam ya. Oke, pertama tentunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, di mana dijelaskan di sini harus diatur dengan satu peraturan perundangan di Indonesia untuk melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mencegah atau mengurangi dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi ledakan, memberi jalan kesempatan untuk pada waktu kebakaran untuk menyelamatkan diri dan kejadian yang berbahaya. Apa nih pengertiannya? Jalur evakuasi dan prasarananya harus kita siapkan, dan juga untuk mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu. Artinya apa? Jangan-jangan teman-teman matinya ketika kejadian kebakaran itu bukan karena kebakaran, tapi karena kita menghirup gas CO dan gas CO2 yang mungkin rilis, termasuk gas-gas beracun yang mungkin rilis ketika terjadi kebakaran. Ini juga harus menjadi concern kita di sini. Bukan cuma mengendalikan atau mencegah kebakaran ya, tapi bagaimana sih penyebaran dispersion dari uap atau gas ataupun hembusan angin ya yang terjadi itu juga bisa mengakibatkan fatalitas. Dan untuk bangunan di Undang-Undang 70 dipersyaratkan juga untuk mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan. Nanti biar Pak Budi yang menyampaikan. Di Undang-Undang 70 juga dijelaskan bahwa pengurus mempunyai kewajiban. Siapa pengurus ini kira-kira? Ya, pimpinan perusahaan. Ya, untuk menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja dalam upaya pencegahan kecelakaan, termasuk di sini pemberantasan kebakaran. Ada beberapa peraturan lainnya, termasuk peraturan 480 tentang apa ini? APAR ya, alat pemadam api ringan. Nah, ini yang biasa sering jadi diskusi di antara teman-teman di pabrik. Gimana sih pengaturan APAR? Silahkan ditanyakan. Ada yang berikutnya adalah peraturan nomor 283 tentang alarm kebakaran otomatis, ya. 11 tahun 97 tentang pengawasan khusus di bidang kebakaran. Yang keenam adalah peraturan menteri yang menjadi dasar hukum dari adanya personil di bidang K3 kebakaran, yaitu unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja, mulai dari petugas perang kebakaran dan penanggulangan kebakaran, koordinator unit, dan ahli K3 kebakaran. Ada 4 jenjang yang kita persyaratkan. Dan terakhir saya mengutip dari persyaratan PPKU nomor 29 tahun 2006 tentang persyaratan teknis bangunan gedung. Di situ ternyata ada aspek andalan yang dihitung, yang diperhatikan, termasuk aspek tentang keselamatan bangunan gedung dan aspek kesehatan. Nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh Pak Budi. Kalau kita lihat fase yang harus kita lakukan, berarti jangan sampai 100% non compliance. Kita harus mulai dari sebelum kan, sebelum terjadinya kebakaran. Apa yang bisa kita lakukan? Mulai dari pengendalian setiap jenis energi. Maksudnya apa nih? Kebakaran itu terjadi karena adanya pelepasan atau ada pertemuan kan? Istilahnya kalau kita mau nikah,
sudah ada saksi, sudah ada wali, sudah ada mempelai pria, sah nggak pernikahannya? Belum. Kenapa? Mempelai wanita nggak ada. Mempelai wanita, ya mempelai pria wanita sudah ada wali, ada saksi, kira-kira sah nggak? Belum, kenapa? Oke, sudah ada penghulunya, sah nggak? Apa lagi? Ijab qabul kan? Ini yang disebut ijab qabul, energi, ya. Ketika kita memahami ada segitiga api, adanya sumber atau sumber bahan berbahaya, apakah dia bahan mudah terbakar atau bahan mudah meledak, ketemu dengan yang namanya oksigen, ketemu sama yang namanya sumber panas, bakal kebakaran ya? Belum tentu. Sama kan? Seperti tadi ada wali, ada mempelai pria dan wanita, ada saksi-saksi, ada penghulu, semuanya ada. Tapi bisa terjadi kebakaran? Pernikahan baru sah ketika terjadi ijab qabul kan? Nah, kapan terjadinya? Ketika ada energi yang berlebih. Dalam bahasa kita adalah chemical reaction. Ada reaksinya. Bahasa Jawanya LEL. Ada yang pernah dengar? Lower explosive limit atau lower flammable limit. Apabila dia tercapai, barulah terjadi ijab qabul yang sesungguhnya. Kalau cuma ada aja, mungkin nggak kebakaran selama ini bensol kita simpan di gudang. Kemarin saya baru pulang dari salah satu pabrik di Bekasi, gudang bensolnya meledak. Dia gunakan untuk yang namanya semprot-semprot, apa tuh namanya? Buat washing atau cleaning, spot cleaning. Daripada dimasukin mesin cuci, dikasih spot clean, di cleaning pakai bensol, lebih mudah kan? Lebih fokus ke area yang kotor dan tidak memakan tenaga yang berlebih. Tapi apa yang terjadi? Gudangnya meledak. Yang meledak sebenarnya bukan gudangnya, Pak ya. Bensolnya meledak. Gudangnya sebenarnya di baik hati, baik-baik saja, tapi yang meledak adalah bensolnya. Pertanyaan pertama dari si pengurus pabrik apa? Pak, saya 23 tahun nyimpen bensol di sini kok nggak meledak-meledak baru sekarang? Apa jawabannya? Udah 23 tahun pabrik saya berdiri, bensolnya saya simpan di sini, kok kenapa baru sekarang meledaknya? Jangan-jangan pertanyaannya sama dengan yang dikirimkan ke kita ya. Selama ini juga nggak apa-apa tuh Pak, aman-aman aja. Tapi kenapa meledak sekarang? Tercapai ijab qabul kan? Ya, ternyata Tuhan sudah mulai gerah dengan keberuntungan yang selalu kita andalkan gitu. Tiap hari kita bilang, oh masih untung nggak meledak, oh masih untung cuma mati 2 nggak semuanya. Ternyata hampir tiap hari kita mengatakan kita punya keberuntungan. Jangan-jangan Tuhan mulai kesal dengan bahasa yang kita gunakan selama ini, dicabutlah keberuntungan itu dan meledak. Dalam bahasa kimianya, chemical reaction, ijab qabul. Oke, apa yang perlu kita perhatikan? Pengendalian energi. Jangan sampai uap bahan bakar ketemu sama oksigen, panasnya sudah ada, ketika mereka bertemu terjadi ijab qabul, gitu kan? Bukan masalah keberuntungan, atau masih tetap masalah keberuntungan selama ini? Pak, tadi sial aja dia Pak hari ini. Sial. Iya, 4 orang luka bakar, 2 orang meninggal. Sial gak kira-kira kalau sampai 2 orang meninggal dari 4 yang luka bakar? Mau Ibu? Mau gak? Pabriknya gak jauh, ada di Bekasi. Saya telepon Mas Anies ketika saya investigasi, langsung dia bilang belum masuk BWI. Alhamdulillah katanya. Coba kalau masuk, aduh, saya udah mau emak-emak gitu. Ternyata apa? Bukan masuk BWI-nya atau belum masuk BWI-nya, jadi perhatian saya. Ternyata jawaban dari si pengurus apa? 23 tahun saya nyimpan di situ, kenapa baru sekarang meledaknya? Selalu kan itu ya, yang kita andalkan selama ini nasib baik, keberuntungan. Ternyata satu saat bisa saja keberuntungan itu cabut. Dan saat itu kita tidak punya langkah apapun untuk mengantisipasi terhadap pengendalian energi. Oke, yang sudah merasa beruntung nggak apa-apa, silakan lanjutkan keberuntungan Anda. Mudah-mudahan masih diberikan waktu yang cukup panjang gitu ya. Tapi apapun itu ada masa kadaluarsanya ternyata. Oke, itulah perlunya melakukan pengendalian energi. Tidak kita menunggu waktu gitu ya. Yang berikutnya adalah sistem proteksi, baik dia pasif. Apa sih sistem proteksi yang pasif dalam kebakaran? Biasanya untuk melakukan apa? Menghambat terjadinya penyebaran dari radiasi panas tersebut. Ya, dibuat kompartemen. Dibuat apa? Ada ruang dengan pintu tahan api. Lebih dari 1 jam itu ya, itu yang kita kenal sebagai
salah satu jenis proteksi pasif. Tapi yang proteksi aktif apa? Mulai dari yang kita pasang deteksi, bunyi alarm, ada sprinkler yang bekerja, atau kita menggunakan apa, itu bagian yang kita kenal sebagai selama ini sebagai sistem proteksi yang aktif. Ya. Dan ada yang merupakan bagian dari menjamin ini semua berjalan, yaitu pembinaan. Ya, ada drill, ada simulasi, ada latihan-latihan, ada gladi-gladi yang kita lakukan. Kenapa? Jangan-jangan ketika dipakai alarmnya kita bunyiin nggak bunyi. Ya nggak? Sprinklernya udah mau kita gunakan, ternyata airnya nggak tersedia. Apalnya sudah kita semprot, ternyata kosong karena dia ngevlog bagian ordernya di bawah. Karena kita nggak pernah ngecek, nggak pernah kita bolak-balik. Bisa kan terjadi? Bisa. Untuk menjamin sistem pasif ataupun aktif yang kita pilih bekerja, kita harus melakukan pengecekan, pemeriksaan. Oke. Setelah itu, setelah terjadi kebakaran, deteksi alarm jadi satu sistem yang berfungsi. Pemadaman yang bisa kita lakukan, melokalisir supaya kebakaran tidak melebar. Ya, teman-teman tahu mungkin yang kemarin mungkin sempat dengar ketika tangki minyak di Pelumpang kebakaran, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka mau berusaha memadamkan tangki yang terbakar itu? Tidak, mereka cuma semprot foam, terjadi yang namanya starvation, sehingga tidak terjadi apa, oksigen bisa masuk lagi ke bagian yang diputus. Tapi yang mereka lakukan apa? Mereka nyemprot tangki sebelahnya. Mereka nggak memadamin itu. Kapan padamnya? Nanti subuh Pak, begitu habis. Itu kalau tangki minyak. Ya, sudah dikorbankan. Prinsipnya apa? Kita minimalkan derajat keparahan. Oke, tapi kita bisa seperti itu kan? Artinya kita lokalisir, sehingga kebakaran itu tidak meluas ke area-area lain yang akan merugikan jauh lebih besar. Ya, evakuasi dan rescue, penyelamatan dan pengamanan. Dan sesudahnya ada investigasi, analisis, rekomendasi dan rehabilitasi. Inilah kita lakukan dalam kerangka K3, ilmu K3 ya. Mulai dari awal persiapan, ketika terjadi sampai dengan pasca. Seberapa cepat si pabrik kita bisa pulih dari satu kejadian kebakaran, itu menentukan, itulah menjadi salah satu cermin keberhasilan fire safety management yang kita lakukan di perusahaan. Kalau kebakaran terjadi pasti ada resiko kan? Tapi bagaimana resiko itu bisa kita turunkan dalam level yang paling rendah yang bisa kita terima. Jadi apa terjadinya kebakaran syaratnya? Harus ada kombinasi antara unsur oksigen, bahan, dan panas. Oleh karenanya bagaimana membuktikan salah satunya, ini menjadi salah satu ilmu yang paling tua dalam pencegahan kecelakaan kebakaran. Oke, yang bisa kita lakukan di Kemenaker 186/1999 ada 6 langkah, yaitu pengendalian setiap bentuk energi. Apa tuh? Kalau kita punya bahan kimia, jangan kita taruh bahan mudah terbakar dengan bahan-bahan oksidator. Tahu oksidator ya? Bahan kimia oksidator tahu nggak? Yang punya kelebihan mol oksigen. Kalau punya kelebihan mol oksigen, apa yang terjadi? Ketika dia disimpan, dia cenderung akan melepaskan mol oksigennya ke tempat penyimpanannya, ke udara sekitar. Kalau di situ kita simpan bersama dengan bahan mudah terbakar, apa yang terjadi? Yang satunya butuh oksigen, yang satunya melepaskan oksigen. Cocok kan? Kalau kita anak buahnya nurdin. Itu yang kita tunggu kan, adanya peledakan-peledakan ya. Ada di sini anak buahnya nurdin? Nggak ada ya? Jangan, berarti jangan kita buat peledakan itu. Harus dipisahkan, hukumnya begitu. Bagaimana sehingga tidak terjadi reaksi redoks tadi kan? Antara oksigen, oksidator dengan bahan-bahan mudah terbakar. Itu adalah pengendalian setiap bentuk energi. Baik dia merupakan bahan kimia, baik dia misalnya muncul dari sumber api menyala, dari pekerjaan pengelasan yang menghasilkan panas, atau menggerinda mungkin yang ada di pabrik kita. Itu adalah setiap bentuk energi. Termasuk apa? Energi elektrikal. Termasuk juga apa yang didatangkan listrik yang paling besar dari Tuhan sana? Petir ya. Itu merupakan salah satu potensi terjadinya kebakaran yang perlu kita kendalikan sumber energinya. Dengan cara apa? Oh, bukan menangkap, kita bukan dukun Pak. Kita cuma bisa menangkap dan menyalurkan ke bumi supaya tidak kemana-mana. Kita tangkap, jangan ditangkal. Kalau ditangkal itu, wah itu saudara yang lain itu ya. Yang taunya, oh bapak ini tidak cocok kerja di air gitu kan. Nah, kita nggak bisa menangkal petir, kita hanya bisa menyalurkan petir. Yang menangkal petir mungkin kelasnya lain ya. Kita cuma bisa menangkap dan menyalurkan petir. Oke, itulah yang perlu kita kendalikan setiap sumber energi. Karena nggak mungkin kita bisa mencegah petir kan? Apalagi nakal gitu dengan doa-doa. Belum ada doanya masalahnya, Pak. Ya,
Itu perlu kita kendalikan kan? Perlu kita kendalikan. Itu adalah salah satu strategi yang pertama, bagaimana kita melakukan pengendalian setiap bentuk energi. Yang kedua, butuh sarana nggak? Untuk penyalur petir butuh sarana nggak? Butuh. Baik sarana deteksi, alarm, pemadaman kebakarannya seperti mulai dari apar, hidran, sprinkler, dan lain-lain. Dan sarana-sarana evakuasi kalau sampai ternyata kebakaran itu terjadi. Bagaimana kita meminimalkan jumlah korban, kan itu prinsipnya kan? Yang ketiga, pengendalian penyebaran massa panas dan gas. Tadi sudah saya sampaikan, bisa saja terjadi kebakaran, tapi tidak, korbannya bukan karena terbakar, tapi karena keracunan, sesak nafas, asfisia gitu ya. Karena banyaknya CO2 yang rilis di udara ketika terjadi kebakaran bersamaan. Keempat adalah pembentukan unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Tadi saya sampaikan ada 4 grade ya, mulai dari petugas pemadam kebakaran, pergu penanggulangan, koordinator unit, dan ahli ketiga kebakaran. Dan yang kelima, bagaimana kita bisa memastikan ini semuanya berfungsi, yaitu dengan cara-cara dilatih. Jangan sampai kita mendapat peruntungan, Pak, nanti aja Pak kita uji pas kebakaran beneran. Hebat kan? Nantangin Tuhan kan yang begitu kan namanya kan? Padahal sudah dijelaskan bahwa itu harus diuji per 6 bulan. Untuk apa? Ada yang per 6 bulan, ada yang per 12 bulan. Kalau hidran 5 tahun pemeriksaan ujian ya. Nah, ini semua ada aturannya. Bagaimana dia dilakukan eksa uji secara berkala. Dan yang terakhir, bagian dari strategi untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran adalah melalui penyediaan buku rencana. Punya nggak? Apa? Dari pabrik mana? Fokus Garmindo. Sudah ada yang meninggal? Kok ketawa sih? Ini bukan sesuatu yang patut diketawakan ya sebenarnya. Ya? Atau Bapak sudah berpikir, oh Pak meninggal itu lucu Pak, berarti kita ada harapan untuk mendapatkan uang kompensasi gitu ya. Yang tertawa pasti mengharap kompensasi gitu ya. Iya. Oke, kira-kira Bapak dikasih kompensasi buat meninggal mau nggak? Mau nggak? 1 M. Mau nggak meninggal dikasih kebakaran meninggal Bapak 1 M? Terima nggak? 2. Bapak ini sampai 3 M pun nggak mau ya. Tapi saya kan istrinya pasti terima. Iya nggak? Istrinya aku yakin pasti terima kan? Oh Bapak walaupun meninggal masih aja mikirin keluarga kan? Masih 3 M buat modal lanjutin hidup sama yang lain. Berikutnya adalah penyediaan buku rencana. Punya nggak setiap kita ini sudah bikin nggak buku rencana penanggulangan kebakaran? Sehingga jangan sampai kalau kebakaran cuma yang petugasnya dilatih. Padahal yang punya resiko kebakaran semuanya kan? Iya. Ada nggak Bapak yang merasa di sini, Pak, saya yakin saya tidak akan terbakar, Pak? Karena saya terbuat dari halon ya misalnya. Nggak ada ya Pak ya? Pasti kita adalah bahan mudah terbakar juga kan? Oleh karena setiap kita butuh buku rencana penanggulangan kebakaran. Oke, kondisi bentuk energi tadi sudah sampaikan. Apa yang perlu kita kendalikan? Sumber api terbuka, sumber listrik, petir, bahan-bahan kimia yang mudah terbakar dan meledak. Terus ada peralatan-peralatan mekanik ya yang berputar, bergerak, itu juga menghasilkan friksi, pasti akan ada panas. Dan mungkin ada percikan api terbuka. Nah, ini caranya. Tapi kalau gudang kimia bagus benar kan? Di bawahnya ada apa nih? Ada yang namanya secondary containment. Tahu nggak secondary containment? Kalau dia tumpah, jangan sampai tumpahannya kemana-mana. Apa bahasa Inggrisnya bleber gitu ya. Dia harus terpampung dalam secondary containment ini yang punya volume 110% dari bahan yang ada di atasnya. Kan gitu ya katanya. Oke. Kenapa? Jangan sampai nanti dia kontak dengan bahan-bahan lain. Kalau dia bahan mudah terbakar, ternyata dia kontak dengan bahan lain yang memang tidak boleh ketemu kan? Incompatibility-nya. Apa yang bisa terjadi? Bisa nggak terjadi? Bisa terjadi ledakan, bisa terjadi toxic release, ya, lepasnya gas-gas beracun ya. Oleh karenanya dia perlu diberikan containment kedua atau wadah kedua. Kalau dari manajemen perlu nggak? Perlu. Jangan sampai kita buang-buang bahan kan? Mana nggak kira-kira kalau manajemen kita banyak bahan terbuang? Baru setengah bulan udah habis tuh bensol. Siapa yang minum? Oh rajin bener sih sekarang pada minum bensol. Kenapa? Karena ngambil bensolnya itu dalam gelas minuman mineral kan? Begitu siang-siang, panas, haus, apa yang dilakukan? Paling enak minum bensol kan? Iya nggak? Pernah nggak ada minum bensol tempat Bapak?
Kalau di pabrik saya dulu sering. Dulu di pabrik saya waktu masih lucu-lucunya pabriknya itu. Kenapa? Karena nggak ada identitasnya. Ini bensol atau minuman mineral, gitu kan? Siang-siang panas, haus paling enak minum bensol. Oke, ini adalah salah satu cara bagaimana kita melakukan pengendalian sumber energi, ya. Banyak sebenarnya, tapi waktunya mungkin nggak akan cukup ya. Berikutnya, setelah kita lakukan yang pertama, yaitu yang kedua ya, yaitu melakukan penyediaan sarana deteksi, alarm, pemadaman, dan evakuasi. Baik nanti sistemnya manual, otomatis, ataupun yang terintegrasi. Ada manual dan otomatis kita sambungkan gitu ya, diintegrasikan dengan sistem yang utility yang lainnya, sehingga semua wilayah kita cover. Nah, nanti berapa sih sistem syaratnya? Setiap kelompok alarm itu hanya bisa menjangkau, mengcover sampai dengan 1000 meter persegi dari luas lantainya. Ya. Tapi persyaratannya jangan dibuat renggang-renggang gitu kan. Akhirnya makin besar tuh kan. Hanya persyaratannya kalau kita gunakan detektor panas, yang heat detector, itu kita persyaratannya tidak boleh lebih dari 46 meter persegi jarak antara satu titik detektor dengan detektor yang lainnya. Kalau Bapak mau renggang-renggang ya bisa juga gitu kan. Tapi makin sedikit kan, area covernya juga mungkin tidak sampai 1000 meter persegi karena ada area-area yang kosong di tengahnya. Paham ya? Nanti kalau ditanya sama manajemennya, berapa jadi detektor panas yang saya pasang? Nih, setiap 46 meter persegi harus ada satu. Gitu kan? Ada satu kalau kita pilih detektor panas. Kalau detektor asap 92 meter persegi, dia lebih luas. Tapi area covernya tetap dia 1000 meter persegi. Jangan lebih dari itu. Jangan dibuat renggang-renggang supaya lebih dikit gitu ya. Akhirnya kita lakukan apa? Mau menghemat tapi ternyata ada area-area yang tidak tercover justru. Pak Ferry, maaf ingatin waktu, jadi Anda masih punya waktu 10 menit lagi. Oke, puasa gitu. Ada pertanyaan? Enggak, masih ada waktu 10 menit lagi. 10 menit lagi. Baru 16 hari. Oke. Ya, setiap lantai harus ada kelompok alarm tersendiri. Jadi kalau Bapak punya pabrik 2 lantai, nggak bisa 1000 meter persegi kan udah kita pasang Pak di bawah. Yang atas juga beda. Nanti ada lagi persyaratan. Kalau ada ruang yang terpisah, perlu nggak ruang terpisah itu dipasang juga? Perlu ya. Walaupun dalam 1000 meter persegi ada ruang terpisah, tapi kalau sudah ada pemisahan, dia tetap harus dipasang sistem yang terkoneksi dengan sistem yang 1000 meter persegi tadi. Oke, komponennya sebenarnya sederhana. Mulai dari titik panggil, apakah kita bunyikan alarm, ataukah dia otomatis membaca. Ada panel baterai di sini, baterai yang akumulator, baterai klik. Dia persyaratannya apa? Harus 4 hari dicas, setelah dicas berturut-turut, dia minimal harus 4 hari bisa menyala sendiri ketika sumber listrik utamanya mati. Syarat itu ya. Nanti kalau ditanya, Pak, gimana Pak syaratnya aki ataupun baterai dari detektor kita? Dicas terus-menerus, tapi begitu mati lampu, dia harus bisa menyala minimal 4 hari. Itu standar kita. Dan memberikan bunyi. Oke, kelompok yang kedua, setelah tadi kita deteksi adanya kebakaran, mungkin nggak kita bisa padamkan sendiri. Kalau tidak bisa, kita harus menggunakan apa? Nah, ini paling banyak pertanyaan tentang apa. Persyaratannya apa? Harus mudah dijangkau. Ya, kalau kita tadi kan ada aparnya tapi ternyata di blok, ada tumpukan bahan. Pak, ketika saya tanya, kenapa ini di blok jalannya? Sementara Pak, kita sudah lagi full. Peak season ya. Oh, peak season terus gitu kan? Semen tahun ya. Kalau di pabrik saya itu begitu Bu. Pak, ini sementara kok Pak. Besok sementara Pak. Udah ketiga kali gudangnya udah nggak ada. Oke, ya. Dia harus di tempat yang mudah dilihat, mudah dijangkau. Tujuannya apa? Supaya mudah diambil, mudah diakses. Oleh karenanya dia harus diberikan tanda penempatan. Jangkauan maksimum 15 meter. Artinya jarak setiap apar dengan apar berikutnya 15 meter. Ya? Paham ya? Oke. Tinggi pemasangan maksimum 125 cm. Itu yang mana? Tandanya dari lantai. Tandanya itu 125 cm. Sedangkan tinggi dari kepalanya itu minimal 120 cm ya, tingginya. Sehingga kita bisa mengaksesnya, kecuali yang jenisnya CO2 itu bisa lebih rendah, tapi tidak boleh lebih kurang dari 15 cm dari permukaan lantai. Ya, oke. Jenis dan medianya harus disesuaikan. Kalau tadi kita kebakaran kelas A, mungkin ABC model cocok. Tapi kalau kebakaran kelas B, cairan bahan mudah terbakar, kalau B itu berarti kita bayarkan apa? BBM, bahan mudah terbakar, gitu ya.
cairan mudah terbakar. Itu nggak cocok dengan digunakan, tidak cocok ya. Tapi yang paling ideal adalah, ayo mana? CO2 sebenarnya paling ideal untuk listrik, ya. Kalau untuk bahan mudah terbakar biasanya kita gunakan foam yang busa, itu yang paling cocok. Secara berkala harus diperiksa, ada pemeriksaan 6 bulan, ada pemeriksaan setahun. Media pemadam harus diuji ulang. Ini ada yang tergantung dari jenis medianya. Ada yang 1 tahun, ada yang 3 dan 5 tahun. Dan kekuatan tabung juga harus kita uji tekan, namanya uji padat gitu ya. Ini sampai bisa memastikan paling maksimal satu tabung itu usianya adalah 10 tahun. Jadi diingat, kalau ada tabung tahun 2010 berarti 2020 maksimal dia sudah tidak boleh digunakan lagi. Nah ini jenisnya, yang tadi saya sampaikan ada keluaran kelas A, B, C, dan D. Ya, ini ada jenis apa yang paling ideal untuk digunakan sebagai media pemadaman. Rambunya gimana? Rambunya ini, ukuran sudah diberikan di 480, lebarnya 35, ini dari sini 7,5 cm. Di bawahnya ini ada pas aparnya. Jangan ada teman-teman di pabrik banyak yang lucu. Tabungnya di mana, tandanya di sebelah mana gitu kan? Ini harus pas ada di atas, di bawah dari, maksudnya dia ada di atas dari apar. Ya. Gunanya apa? Ini untuk memberikan identifikasi penandaan di mana sih bahwa di sini di bawahnya ada apa. Oke? Nah ini yang sering terjadi tahu di pabrik sebelah ini. Yang penting ada kan? Ininya tertutup, ininya tertutup semuanya. Memang yang paling penting kan yang di depan ini. Oke, berikutnya ada sarana pemadaman yaitu berupa hidran. Ketika api-api kecil mungkin kita masih bisa menggunakan apar, tapi begitu api besar mungkin harus kita gunakan adalah hidran ya. Ada instalasi pemadaman yang permanen yang isinya adalah air yang diberikan tekanan terus-menerus yang siap untuk pemadaman kebakaran ya. Jadi harus kita cek apanya? Termasuk pompa-pompanya. Ada minimal 3 pompa, yaitu pompa joki, pompa utama dan pompa cadangan. Ingat pompa cadangannya juga harus kita cek. Oke. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagian yang kedua adalah kita penyediaan sarana evakuasi, jalur evakuasi, pintu keluar untuk tangga darurat, penerangan darurat, jangan sampai nanti kita matinya karena apa? Karena ternyata gelap pas kebakaran. Ya, sehingga penerangan darurat itu harus bisa berfungsi selama 4 hari tadi persyaratannya. Dan ada panjang jarak tempuh. Jadi kalau kita termasuk, oke, saya informasikan bahwa teman-teman di garmen termasuk kebakaran risiko sedang. Berarti jarak tempuhnya tidak boleh lebih dari 30 meter menuju ke emergency exit. Ya, tidak boleh lebih dari 30 meter. Benar nggak tadi? Gak apa-apa lah salah satu ya yang ketahuan. Nah ini sudah ada emergency exitnya tapi terblok gitu kan. Rencana evakuasi juga harus dijelaskan, dilatih pada pekerja. Siapa sih kalau memang ada orang yang punya handicap atau punya hambatan, harus ada tanda pintu yang jelas dan pastikan aksesnya tidak terkunci. Jangan sampai kayak tadi terhalang dengan barang-barang kita. Dan harus ada tanda untuk di mana kontrol room atau pusat pengendalinya. Dan lakukan simulasi secara berkala. Peserta tidak 18 adalah 1 tahun sekali. Yang ketiga adalah pengendalian asap dan panas dan gas. Nah ini agak banyak materinya ya. Oke, mungkin waktu kita juga sudah habis makanya jadi nanti kita bisa bertanya pada sesi jawab mungkin karena masih ada satu dan sumbernya. Oke, berarti ini saya cukupkan sekian ya. Nah, terima kasih banyak ya. Pokoknya gampang lah. Teman-teman pasti sudah menguasai.